nafkah lahir batin, itu udah jatuh kan? Nah, jadi apalagi bertahun-tahun, terus si perempuan nikah lagi nih sama laki-laki. Wah, pernikahan si laki-laki si A dengan si C tadi secara hukum Islam sah? Nggak apa-apa gitu Nggak ya. apa-apa. Cuma dia nggak dapat hak waris Ya, aja dari yang nggak bisa si dapat hak ini waris ya. dari si C. Tapi sebaiknya si A dan si B ini harus mengurus perceraiannya. Jangan-jangan suaminya udah meninggal kan? Suaminya masih ada. Masih. Jadi tinggalnya suaminya dengan suami yang A ini, tapi dia punya rumah lagi di tempat yang lain dengan suami yang C. Bingung kan lo? Gimana? Bentar, Itu kejadian ada. ini mana perempuannya ya? Nggak ada di sini. Kalau masih serumah, Jadi dia serumah dengan suami yang pertama, tapi suaminya yang pertama tahu kalau dia sudah menikah lagi, tapi mereka ini nggak bercerai. Mereka ini nggak bercerai, tapi selama pernikahan itu mereka tidak ada hubungan suami istri kan? nggak ada, cuman tinggal bareng aja. Oke, kalau memang tidak ada nafkah lahir batin selama 6 bulan berturut-turut itu jatuh talak. Walaupun mereka masih tinggal bareng. Walaupun tinggal bareng. Tapi sah-sah aja dengan suami Ya sah istrinya dong, itu. karena kan do udah nggak ada hubungan sama si suaminya. Udah dicuekin bertahun-tahun lagi loh ya. Lama banget kan, ini antara masalah suami Cuma karena zaman-zaman- anak aja mereka nggak mau cerai. Banyak yang seperti itu di Indonesia, banyak. Memikirkan anak, akhirnya memilih menderita ya daripada harus melakukan perceraian. Banyak yang seperti itu. Itu pertanyaan saya, dia bisa dituntut nggak oleh suami yang pertama gitu? Maksudnya Suami diperkarain pertama gitu. negara kita negara hukum. Indonesia itu mengedepankan hukum sebagai panglima. Setiap warga negara berhak melakukan tuntutan dan gugatan. Untuk kasus ini si suami ini si B kita sebut ya, si B bisa menuntut istrinya. Bisa dipenjara dua-duanya. Masalah penjara atau enggak tergantung kasus apa yang diajuin. Apakah dia laporan pidana perzinahan? Ya. Kedua, apakah dia melaporkan gugatan perdata? Bisa. Tapi hati-hati buat pelaku kawin siri untuk kasus seperti ini ya. Pertama ingat status dulu. Kalau memang masih punya suami, sebaiknya selesaikan dulu dengan suami pertama, baru dengan ganti dengan suami kedua. Kita di Indonesia ada pasal perzinahan namanya ya. Kembali lagi saya bilang, nikah siri itu tidak diakui secara hukum positif di Indonesia. Hanya sah di mata hukum Islam. Jadi kalau si suami pertama ini melaporkan perzinahan terhadap istrinya dengan si C, itu bisa banget. Gitu. Bisa masuk penjara gitu ya. Bukan bisa dimasuk penjara, bahasa kita bisa dipidana. Oh, bisa dipidana. Ada kerugian uang materi yang harus dibayar? Bisa juga. Bisa juga ya. Tergantung dia. Kalau pakai saya pengacaranya bisa Oh, semua itu. Ah, bagus. Siapa yang menang? Hah? Suami yang B. Tergantung. Oh, oke. Secara hukum posisinya si B kuat. Secara hukum si B-nya kuat. Budian mau curhat juga? Enggak, saya sih mengingat waktu banyak pertanyaan dari para pengunjung di sini. Iya, Tuh, ada 1, 2, yang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya Pak Indri dulu, Oke. kasihan dari tadi dia udah begini-begini gitu kan. Sebetulnya enggak, karena begitu dari